Halo guys, lagi ada di Bali sekarang, lagi mau meninjau salah satu hotel yang waktu ini saya bangun bersama dengan beberapa investor. Dan mumpung kita lagi mau meninjau properti, nah kenapa enggak sekalian kita bahas aja soal properti sekarang. Oke, jadi gini, kalau kita bicara properti ya, sebenarnya properti ini adalah salah satu investasi yang menurut saya salah satu yang paling menarik. Ini menurut pendapat saya pribadi. Pendapat kita bisa berbeda, silakan tulis di komen, kita diskusi, kita ngobrol. Anyway, kenapa properti menurut saya menjadi salah satu yang menarik? Karena pertama, properti itu bisa memberikan capital gain atau kenaikan harga. Jadi beli properti harga 1 miliar, lalu kemudian tahun depannya ternyata ada yang mau beli harganya 1,3 miliar. Jadi yaudah harganya naik 300 juta, 30%. Gitu aja gitu, gampang banget. Nah, selain ngasih kenaikan harga dalam bentuk capital gain, properti juga bisa ngasih cash flow. Maksudnya apa? Misalnya saya beli tanah nih, lalu kemudian saya jadiin lapangan parkir, di tempat parkir saya cas aja yang parkir misalnya 1.000 per jam, 2.000 per jam, 3.000 per jam. Ya udah itu buat saya uangnya. Jadi ada perputaran uang. Nah, di hotel saya pun demikian. Jadi kita satu grup bikin hotel, lalu kemudian kita bikin untuk dijual. Tentu saja mengharapkan capital gain. Nah, sambil nunggu barangnya laku, apa yang terjadi? Hotelnya dioperasikan, setiap bulan kita bagi dividen kepada para pemegang saham. Enak banget. Jadi ada cash flow-nya di saat yang sama, juga nanti ketika dijual, dan sekali lagi jualnya jual santai. Jadi kita pasang harga, orang mau ambil silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Toh kita juga nggak butuh-butuh amat sebetulnya. Jadi enak, kita tunggu aja di harga yang kita inginkan, ada orang beli, ya udah kita terima. Oke, jadi ada capital gain dan ada cash flow di saat yang bersamaan. Nah, tapi ada lagi yang membuat properti ini menjadi satu investasi atau bisnis yang sangat menarik. Selain dua alasan tadi, alasan yang berikutnya atau alasan yang ketiga itu adalah properti bisa dibeli dengan uang orang lain, atau dalam hal ini biasanya menggunakan uang bank. Maksudnya apa? Kita ke bank, lalu kemudian kita bilang mau beli properti, bank dengan senang hati akan minjemin uangnya, akan minjemin kita uangnya dengan senang hati. Bagaimana dengan investasi yang lain? Kita lihat ya, misalnya saham aja. Oke, saham itu bisa ngasih capital gain, harga saham bisa naik. Oke, saham itu bisa ngasih cash flow juga, karena saham itu biasanya bagi dividen. Beberapa perusahaan bagi dividen setiap tahun, atau bahkan ada yang setahun 2 kali. Oke, tapi bisa nggak sih kita datang ke bank dan bilang, kita datang ke bank BCA aja misalnya, ke bank BCA kita datang, lalu kemudian kita bilang, Pak BCA, saya mau pinjam uang dong buat beli saham. Dikasih nggak kira-kira? Pasti nggak akan dikasih. Meskipun kita bilang ke Pak BCA-nya bahwa kita mau pinjam uang untuk beli sahamnya BCA, tetap nggak akan dikasih. Aneh juga ya. Jadi ketika kita mau berinvestasi di dirinya sendiri pun nggak dikasih. Nah itulah. Tapi kalau kita datang ke bank BCA dan kita bilang pengen beli properti, oh mereka dengan senang hati akan ngasih kita pinjaman sesuai dengan plafon kita, sesuai dengan kredit kita dan segala macamnya. Itu yang menarik. Makanya kenapa orang kaya pasti invest properti, dan orang invest properti bisa bikin jadi kaya. Kenapa? Ya karena itu kita bisa menggunakan daya ungkit atau leverage, atau kita bisa menggunakan uang orang lain. Dan satu rahasia saya mau kasih tahu. Saat ini perusahaan saya mengelola, kita punya bisnis hotel, perusahaan saya ini mengelola 17 hotel di seluruh Indonesia, tersebar di Jakarta, di Jawa, dan di Bali. Oke, dan yang menariknya lagi, hampir semua propertinya, bahkan semua propertinya itu menggunakan uang orang lain. Nggak ada yang kita pakai duit sendiri. Asik banget, tanpa modal. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Kita akan bahas lagi. Nanti saya akan bahas di video yang lain. Beberapa kali juga saya pernah mention sedikit-sedikit di video-video sebelumnya. Silakan nonton video-video sebelumnya, dan jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel ini supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Siapa tahu next video saya akan cerita bagaimana caranya kita bisa beli properti tanpa modal, malah dapat uang ratusan juta. Bisa nggak? Bisa. Saya udah pernah ngelakuin. Dan yang menariknya lagi, bahkan tanpa modal kita bisa punya banyak hotel, properti yang bisa menghasilkan uang sangat luar biasa banyak
tanpa modal. Bagaimana caranya saya akan share di video berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like video ini dan share video ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.